Sebelum membahas lebih lanjut tipe-tipe rheologi, kita refresh dulu pengertian dari sharing stress dan sharing rate. Sharing stress atau tau atau F itu sama dengan F action per A untuk menyatakan gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menyebabkan aliran. Kalau sharing rate itu sama dengan dV per dr untuk menyatakan perbedaan kecepatan antara dua bidang cairan yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil. Untuk sistem non-Newton merupakan hubungan antara sharing stress dengan sharing rate yang tidak memiliki hubungan linear. Jadi viskositasnya berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Nah, tipe alir non-Newton terjadi pada dispersi heterogen antara cairan dengan padatan seperti pada koloid, emulsi, suspensi, dan lain-lain. Ada 3 tipe dari aliran non-Newton, yaitu plastik, pseudoplastik, dan dilatan. Tipe alir non-Newton yang pertama adalah tipe plastik. Nah, jadi tipe plastik ini kalau dilihat dari kurvanya tidak memotong pada titik 0,0, tapi memotong sumbu sharing stress pada suatu titik tertentu yang dikenal dengan harga yield. Nah, cairan plastik tidak akan mengalir sampai sharing stress dicapai sebesar yield value. Pada harga stress di bawah harga yield value, zat bertindak sebagai bahan elastis. Nah, bahan elastis itu maksudnya meregang lalu kembali ke keadaan semula, tapi tidak mengalir. Yield value dilambangkan dengan F kecil. Tipe alir ini sangat dekat atau sangat berhubungan dengan adanya partikel-partikel yang tersuspensi dalam suspensi pekat. Di dalamnya itu padatannya terlalu banyak. Nah, itu bisa mengikuti tipe alir plastik. Yield value ini terjadi disebabkan oleh adanya kontak antar partikel yang berdekatan. Nah, ini membentuk suatu ikatan gaya van der Waals yang harus dipecah sebelum aliran dapat terjadi. Nah, akibatnya yield value ini merupakan indikasi dari kekuatan flokulasinya. Nah, flokulasi itu adalah peristiwa terjadinya pengendapan. Nah, biasanya terjadi pada emulsi atau suspensi. Yang paling terlihat adalah pada sediaan suspensi. Nah, itu kalau terjadi 2 fase padatnya lebih menumpuk pada bagian bawah. Nah, itu yang disebut dengan peristiwa flokulasi. Makin banyak suspensi yang terflokulasi, makin tinggi yield value-nya. Kekuatan friksi antar partikel juga berkontribusi dalam yield value. Nah, ketika yield value terlampaui, sistem plastik ini akan membentuk garis seperti aliran Newton. Nah, jadi setelah melampaui bagian titik yield value, ini akan membentuk tipe yang sama dengan tipe Newton. Atau kalau dilihat garisnya, ya maka ini dari sini akan membentuk garis yang linier. Berikut persamaan dari tipe alir plastik. U sama dengan F min F kecil per G. Nah, jadi sharing stressnya dimulai dari ketika larutan tersebut mulai mengalir. Dimasukkan nilai sharing stressnya yang merupakan selisihnya. Jadi F besar dikurangi F kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe alir non-Newton pseudoplastik. Nah, kalau dilihat dari gambar grafiknya, kurva aliran pseudoplastik ini dimulai dari titik 0,0 dan tidak ada nilai yield value. Berbeda dari
tipe alir plastik. Kalau yang pseudoplastik ini memperlihatkan seperti polimer-polimer dalam larutan. Jadi polimer itu adalah suatu bahan yang berantai panjang. Nah, kalau yang plastik itu tersusun dari partikel-partikel yang tersuspensi dan yang teremulsi. Contoh bahan yang mengikuti tipe alir pseudoplastik seperti gom Arab, kemudian teragakan, natrium alginat, metil selulose atau hidroksimetil selulose, kemudian ada natrium karboksil metil selulose dan polimer lainnya. Aliran ini semakin besar sharing stress yang diberikan, maka kecepatan alirnya atau sharing rate-nya akan meningkat. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya aksi sharing terhadap molekul-molekul polimer. Dengan meningkatnya sharing stress, molekul-molekul yang secara normal tidak beraturan mulai menyusun sumbu yang panjang dalam arah aliran. Nah, jadi pengarahan ini mengurangi tekanan dari dalam bahan tersebut dan mengakibatkan sharing rate yang lebih besar pada tiap sharing stress berikutnya. Tipe alir pseudoplastik ini ditandai dengan jika diberikan pengadukan yang lebih tinggi atau sharing stressnya semakin tinggi, maka sharing rate-nya semakin tinggi atau kecepatan pengadukannya akan semakin tinggi atau kecepatan alirnya semakin tinggi. Nah, karena kecepatan alirnya semakin tinggi atau semakin cepat, maka viskositasnya semakin rendah. Yang selanjutnya adalah tipe alir dilatan. Tipe alir ini biasanya terjadi pada sediaan suspensi. Nah, jadi sediaan suspensi yang memiliki konsentrasi yang besar atau presentasi zat padat yang terdispersi dalam konsentrasi yang tinggi. Hal ini terjadi karena peningkatan daya hambat untuk mengalirnya atau viskositasnya dengan meningkatnya sharing rate. Nah, jika sharing stressnya dihilangkan, sistem dilatan akan kembali ke keadaan fluiditas yang aslinya. Pada keadaan istirahat, partikel-partikel tersebut tersusun rapat dengan volume antar partikel pada keadaan minimum. Jadi maksudnya ketika sistem ini belum diberikan pengadukan atau belum ada sharing stress. Tetapi jumlah pembawa dalam suspensi ini cukup untuk mengisi volume ini. Nah, jadi volume yang saat keadaan minimum ini dan membentuk ikatan lalu memudahkan partikel-partikel bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sharing rate yang rendah. Nah, pada saat sharing stress meningkat, bulk atau partikel dari sistem itu mengembang atau memuai, atau kita sebut pada keadaan jenuhnya. Hal itu menyebabkan volume antar partikel menjadi meningkat. Jumlah pembawa yang ada tidak cukup. Nah, jadi karena volume antar partikelnya meningkat, tempat partikel itu bergerak tidak cukup. Oleh karena itu, ada hambatan saat aliran meningkat karena partikel-partikel tersebut tidak dibasahi atau dilumasi dengan sempurna oleh pembawanya. Ya, kalau dilihat dari contoh sediaannya itu seperti suspensi. Nah, kalau suspensi ini tidak stabil, maka akan membentuk sistem seperti sediaan pasta yang kaku. Kalau yang tipe dilatan, semakin diberikan sharing stress, maka sharing rate-nya semakin rendah atau semakin tinggi gaya atau tenaga yang diberikan untuk mengaduk, maka kecepatan alirnya semakin rendah. Nah, kalau kecepatan alirnya semakin rendah atau sharing rate-nya semakin rendah, maka viskositasnya semakin meningkat. Untuk tipe alir thixotropi, tipe alir ini merupakan tipe time dependent. Nah, kalau dilihat dari grafiknya,
antara garis yang naik dengan garis yang turun itu berbeda atau membentuk dua garis. Dalam suatu sistem ada beberapa kemungkinan gabungan antara dua tipe, misalkan tipe plastik tiksotropi atau pseudoplastik tiksotropi. Nah, kalau yang dilatan itu biasanya mengikuti seperti tipe alir antitiksotropi. Nah, maksudnya adalah semakin diberi pengadukan, maka viskositasnya akan semakin tinggi. Ada beberapa alat yang digunakan untuk menentukan viskositas dari suatu zat atau suatu campuran. Yang pertama adalah viskometer kapiler atau Oswald. Biasanya alat ini digunakan untuk cairan yang mengikuti tipe Newton atau cairan yang lebih encer atau yang memiliki solut dengan konsentrasi yang rendah. Ini biasanya pakai viskometer kapiler. Viskositas dari cairan Newton bisa ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan tersebut untuk melewati antara dua tanda. Dua tanda ketika cairan ini mengalir karena adanya gravitasi. Nah, waktu alir dari cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu zat yang viskositasnya sudah diketahui. Jadi kita butuh suatu standar. Standarnya biasanya adalah air. Yang standarnya ini juga kita tentukan dengan alat yang sama, kemudian kita bandingkan nilainya. Metode pengukuran viskositas yang selanjutnya adalah viskometer Hopler atau dengan metode bola jatuh. Nah, ini juga biasanya digunakan pada sampel-sampel yang diduga mengikuti aliran Newton. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola, jadi bolanya ada di bagian tengah di sini, dan bola ini sudah diukur diameter dan beratnya. Kemudian bola ini digelindingkan melalui tabung gelas yang sudah berisi zat cair yang diselidiki. Jadi kecepatan jatuhnya bola merupakan nilai dari viskositasnya. Yang selanjutnya adalah viskometer Brockfield. Prinsipnya adalah sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Nah, jadi kerucutnya digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan. Nah, jadi motornya yang bisa kita atur. Kemudian sampelnya digeser di dalam ruangan sempit antara papan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Jadi viskositasnya dapat ditentukan dari kecepatan kerucut berputar. Ada juga viskometer Stormer, biasanya untuk mengukur zat atau sampel yang mengikuti tipe alir non-Newton. Jadi sampelnya dimasukkan ke dalam wadah ini sampai ada batasnya. Kemudian berikan pengadukan, jadi ada rotor yang dimasukkan ke dalam sampel ini. Kemudian yang bisa diatur adalah berat beban yang akan kita gantungkan di bagian sini. Nah, jadi berat bebannya misalkan 50 gram, 100 gram, dan selanjutnya. Nah, itu kita ambil hubungannya antara berat beban dengan kecepatan pengadukannya, kecepatan berputar rotornya. Nah, jadi kecepatan berputar rotor ini nanti akan muncul pada bagian layarnya dalam biasanya satuan RPM, rotation per menit. Jadi tinggal dilihat bagaimana pengaruhnya di setiap beban yang kita berikan. Jadi bebannya ini menggambarkan shearing stress, kemudian kecepatan rotor berputar itu menggambarkan shearing rate. Jadi kalau shearing stressnya semakin berat kita berikan dan kecepatan rotornya semakin tinggi, nah maka itu jelas mengikuti tipe alir plastik atau pseudoplastik. Kemudian balik lagi ke tipe alir plastik dan pseudoplastik. Nah, jadi perbedaan antara plastik dengan pseudoplastik ini hanya ada pada garis linier. Jadi kalau ada garis linier di beberapa titiknya ya berarti ini masuk ke plastik. Nah,
Untuk menentukan linearitas ini bisa kita gunakan dengan perhitungan untuk menentukan linearitas dari suatu data. Nah, itu bisa kita gunakan pakai Excel atau bisa menggunakan kalkulator sains. Penerapan rheologi di bidang farmasi, contohnya pada cairan. Nah, jadi kalau sediaannya cairan itu kalau pada tahap proses lebih dititik kritiskan pada saat pencampuran. Kalau secara gampangnya, kalau yang viskositasnya antara dua cairan yang akan kita campur, nah dua cairan itu ternyata memiliki perbedaan viskositas yang lumayan besar, nah itu berarti pencampurannya agak susah. Nah, berarti ada metode atau ada cara atau ada alat tertentu yang kita gunakan supaya kedua campuran tersebut dapat homogen atau dapat terdispersi dengan homogen. Kemudian kalau bentuknya cairan itu bisa kita tentukan bagaimana kemasannya. Nah, kalau misalkan terlalu encer, ya berarti mungkin lebih bagus kalau kemasannya atau cara penggunaannya digunakan dengan bentuk spray. Atau kalau bentuknya lebih kental, itu bisa menggunakan tube. Kemudian kalau yang lebih memadat lagi, mungkin bisa menggunakan pot. Nah, jadi penentuan dari kemasan itu juga ditentukan dari viskositas sediaan yang dibuat. Penerapan rheologi pada proses atau mekanisme pelepasan obat. Nah, biasanya untuk sediaan yang viskositasnya lebih tinggi cenderung melepaskan obatnya lebih lambat dibandingkan yang encer. Nah, selain itu juga misalkan bentuknya krim atau pasta, itu lebih pada kemampuan sediaan tersebut untuk menyebar atau melekat pada kulit. Nah, jadi kalau penyebarannya sangat sempit, ya tentu akan memberikan ketidaknyamanan konsumen dalam menggunakannya. Jadi agak susah digunakan. Nah, kalau pada perlekatan, nah jadi kalau perlekatan ini kalau terlalu melekat juga tidak memberikan kenyamanan yang bagus, tetapi ada beberapa obat yang memang dibutuhkan pelekatannya lebih kuat. Nah, kalau lekatannya lebih kuat, berarti kontak antara obat atau sediaan obat tersebut dengan permukaan kulit lebih lama. Dan itu kadang dibutuhkan untuk difusi obat atau untuk melepaskan obat kemudian menembus melalui kulit. Kemudian pada sediaan yang berbentuk padatan itu lebih pada proses pembuatan sediaannya. Misalkan tablet ya, tablet atau kapsul. Nah, jadi aliran serbuk dari corong ke lubang selama proses pembuatan itu adalah titik kritisnya. Nah, jadi kalau alirannya buruk, maka bisa jadi tablet atau kapsul yang didapatkan tidak memiliki keseragaman bobot atau keseragaman kandungan yang baik.